Sebelum Abang pamit, ada dua pertanyaan, Bang. Pertanyaan pertama adalah, apakah benar beberapa menteri, antara lain contoh Menko Perekonomian mengatakan ekonomi sudah membaik, bahkan diprediksi ekonomi kita di tahun 2021-22 tembus di 5% sampai 6% pertumbuhan ekonomi dan kondisi negara makin membaik. Ukuran-ukuran apa yang dipakai oleh para menteri itu, Bang? Dan benar atau tidak? Pertanyaan kedua, Bang, apakah benar sebagai Abang doktor ekonomi yang bukan abal-abal, kita tahu Abang adalah salah satu panel daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa di tim ekonomi ya, yang menjadi penasehat di dalam panel kebijakan dunia ya, dan ekonom dunia ada di dalamnya termasuk Abang, dan kita patut berbangga. Apa benar Omnibus Law itu jawaban terhadap persoalan ekonomi masa depan, khususnya di klaster tenaga kerjaan, di mana kepentingan-kepentingan buruh di downgrade, dikurangi, dirampas bahkan oleh negara. Negara tidak hadir ketika outsourcing merajalela, seumur hidup, kontrak periodisasinya tidak ada, upah menjadi murah. Kira-kira dua pertanyaan itu, Bang, secara singkat mungkin bisa dijawab, Bang. Terima kasih. Pertanyaan Pak Ketua itu berat sekali. Tadi saya sudah jawab sebagian. Tinggal sekarang gampangnya hari ini tinggal dilihat jejak digitalnya. Nah, akhir tahun lalu Menko Erlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jokowi, pidatonya nyanyinya sama. Bahwa 2021 kita akan meroket, akan tumbuh di atas 5,5 sampai 6,5%. Wong waktu sebelum COVID aja rata-rata di bawah 5%, kok bisa naik 6,5%. Jadi memang halu. Nah, yang kedua, yakin dia 2021 akan membaik, kita keluar resesi, pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Tadi saya jelaskan, pertumbuhan ekonomi itu faktornya 4. Satu, konsumsi masyarakat. Hari ini konsumsi masyarakat, terutama pekerja, buruh, rakyat golongan menengah, sangat-sangat rendah. Karena pengangguran tinggi, upah dipotong, tunjangan dipotong. Bagaimana mau naikin daya beli? Nah, yang kedua, pertumbuhan kredit dari bulan Juni tahun lalu sampai Maret itu negatif. Maret itu minus 3%. Artinya uang yang beredar di masyarakat disedot oleh negara buat bayar hutang. Ya. Terjadilah crowding out. Padahal kalau kita mau tumbuh 6%, pertumbuhan kredit setiap tahun harus nambah 15%. Ini uang yang ada aja disedot kok. Bagaimana mau pulih daya beli? Itu yang menjelaskan di masyarakat biasa, di pasar-pasar rakyat nggak punya daya beli. Uang yang ada aja disedot. Ya, kalau ada ekonom, ya kan, nggak ngerti ini, ya barangkali PSD-nya pantas dipertanyakan nggak? Sekolahnya di mana? Iya kan? Nah, yang kedua adalah sumber pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, Bang. Yang kedua dulu pengeluaran pemerintah. Tadi kan konsumsi masyarakat. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah, dorongan fiskalnya sangat kecil. Kenapa? Karena dia buat bayar bunga utang aja 370 triliun harus minjem. Ya, sementara proyek-proyek ibu kota yang kagak perlu itu tetap dilanjutin. Jadi dia juga kesulitan likuiditas. Kok bisa jadi stimulus? Kagak bisa. Itulah yang menjelaskan kenapa PNS marah banget itu. Gue juga bingung, PNS kok berani, ya kan, bikin di sosial media, protes kok tunjangan dia disunat, dipotong, ya kan. Biasanya ada THR itu, selain basic salary, ada tunjangannya dipotong, ya kan. Itu kalau kawan-kawan baca di sosial media, kinerja, Bang, ya PNS tuh marah banget tuh, ya kan, bahwa buat bayar THR aja dia kagak bisa gitu, komplit ya.
Padahal belum pernah terjadi selama ini. Nah, jadi kemampuan budget anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kecil. Nah, yang positifnya hanya ekspor. Naik lumayan, terutama karena di seluruh dunia kan udah mulai pulih. Importnya kita turun. Tapi net ekspor sama import kurang Bang, dari kalau begitu importnya kita turun. kalau begitu prediksi Abang sebagai ekonom, kira-kira 2021-2022 berapa ya pertumbuhan ekonomi kita? Apakah tetap negatif atau positif tapi sedikit? Saya ini penting buat buruh berkenaan dengan diskusi mereka tentang upah dan lain sebagainya. Kuartal 2 ini karena ada faktor lebaran, mungkin pengeluaran masyarakat dipaksakan naik sedikit. Walaupun yang naik sedikit sekali, karena yang pulang kampung hari ini kan yang maksain banget golongan menengah bawah. Menengah atas kan nggak mau pulang. Padahal yang spendingnya besar kalau lebaran tuh yang menengah atas. Iya kan? Mereka beli hadiah buat saudaranya di kampung, macam-macam. Lah sekarang mereka dikandangin di Jakarta doang. Iya kan? Jadi efek pengeluaran lebaran itu kecil juga gitu. Nah, tapi mungkin kuartal 2 agak naik sedikit. Tapi setelah itu dia leveling off sampai 2021. Kalau pemerintahnya canggih, pemulihannya normal, bisa sampai 4,5 sampai 5% akhir tahun. Ya, tapi dengan cara pemerintah gaya memble begini, paling banter flat itu hanya 2% sampai 3%. Dan itu nggak cukup. Iqbal tahulah, terus gitu pengangguran masih nambah, bukannya kurang. Dan yang kedua juga upah nggak akan naik. Nah, jadi logikanya mesti dibalik, Iqbal. Ya, rumus penetapan upah yang ditetapkan pemerintah hari ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi itu ngawur. Ya, misalnya pertumbuhan ekonomi negatif, upah harus turun. Loh, itu kan bukan salahnya pekerja, salah lu pemerintah nggak bisa kerja gitu. Ya, nanti kita benerin lagi seperti dulu. Iya dong. Nanti kita benerin lagi seperti dulu. Upah itu ditetapkan berdasar apa? Tadi Rusdi layak hidup ya. Halo, berdasarkan kelayakan. Ya, Bang. Kita dengar, Bang. Ya, jadi berdasarkan kelayakan kebutuhannya berapa. Nah, logikanya sederhana. Kalau buruh pekerja punya uang, pasti dia belanjain sebagian besar. Itu jadi engine dari recovery. Jadi dibalik nih logikanya. Ini yang dilakukan oleh si Biden, dilakukan oleh Erdogan, dilakukan oleh Boris Johnson. Dia naikin pajak orang kaya, pajak warisan, pajak perusahaan besar, uangnya dipakai memompa beli, daya beli ke bawah supaya ini belanja, supaya retailnya hidup gitu. Kita ini kalau ada apa-apa selalu disalahkan buruh. Orang pemerintah yang kagak becus kok. Iseng banget. Wah, kayak kurang kerjaan bisa nyalain buruh doang gitu. Nah, pertanyaan yang kedua tadi apa itu? Yang kedua tadi Omnibus Law, Bang. Apakah itu jawaban terhadap resesi ekonomi? Kagak. Ya, malah makin anjlok kan, investasi makin anjlok. Nggak ada tuh yang pilih Indonesia, investor gede. Mereka pilih negara lain. Iya kan? Padahal kan harusnya Indonesia, menurut argumen pemerintah selama ini, kalau ada Omnibus Law, investor asing pasti datang berbondong-bondong ke Indonesia. Saya pada waktu perdebatan sebelum Omnibus Law selalu tanya, coba kasih perkiraan berapa angka investasi yang bakal masuk, berapa persen kenaikannya, tolong kasih berapa lapangan pekerjaan. Kalau betul ini Omnibus Law ini mampu menyelesaikan masalah. Ternyata kagak. Sampai hari ini negara lain udah pulih kok. Mereka malah milih ke Vietnam, milih kemana-mana lah. Gitu loh. Jadi Omnibus Law ini kepentingan siapa, Bang ya? Apakah ini adalah kepentingan korporasi yang ingin menguasai sumber daya alam di Indonesia, atau kelompok yang saya sebut the black employer, pengusaha-pengusaha hitam yang pro pada upah murah, pro pada
outsourcing, pro kepada pekerja kontrak yang bisa dikontrak berlama-lama, outsourcing seumur hidup. Apakah itu kepentingan mereka yang kemudian menguasai negara melalui kebijakan Omnibus Law ini, Pak? Sebetulnya yang besar-besar asing maupun asing udah sangat-sangat untung bisnis di Indonesia. Tapi yang namanya kapitalisme tetap mau untung lebih gede lagi. Caranya ya tekan upah buruh, itu aja rumus mereka. Ya, karena buruh tidak dianggap sebagai alat positif buat ekonomi gitu loh. Mereka juga tidak mau menganut prinsip sharing. Ya, kalau mereka maju, untung mereka share dong sama karyawan. Kagak, kalau bisa memang ditekan. Nah, yang kedua, seperti saya katakan sebelum Omnibus Law, dagingnya itu ada di Undang-Undang Minerba. Ya, kekayaan alam, kekayaan kita yang paling besar kan sumber daya alam. Semua dikasih sama yang besar-besar, asing sama dalam negeri, selama 30 tahun konsesinya. Harusnya setelah 30 tahun, konsesi itu dikembalikan kepada negara, terserah negara. Nah, kebanyakan udah mau habis tahun ini, ya kan? 2-3 tahun lagi. Pemilik konsesi ini nyogok anggota DPR, nyogok partai-partai, supaya Undang Minerba digolin dalam sangat cepat. Teman-teman rame Omnibus, sebetulnya dagingnya Undang-Undang Minerba. Ya kan? Digolin tanpa pembahasan yang benar. Nah, mereka dapat perpanjangan konsesi 2 kali 10 tahun. 20 tahun lagi. Nah, mohon maaf. Seperti saya katakan, kekayaan alam bangsa kita, kekayaan kita yang paling besar adalah sumber daya alam. Kalau Rizal Ramli pimpin Indonesia nanti, kita batalkan Undang-Undang Minerba. Ya. Baik. Negara akan ambil kepemilikan 55% di semua tambang-tambang dan di semua sumber daya alam. 45%-nya tetap pemain lama. Mereka harusnya terima kasih daripada nol. Ya. Tapi saya nggak mau diambil 100% oleh BUMN. Karena BUMN ini kalau dia kuasa, dia kerjanya maling melulu. Kinerja kagak ada gitu. Ya, jadi kita ambil 55% aja. Nah, Bung Iqbal, Rusdi, kalau negara menguasai 55% sumber daya alam, perlu ada budget defisit nggak? Nggak ada budget defisit. Ya. Jadi banyak, Bang, ya? Iya kan, banyak cara lah untuk pulihkan ekonomi. Cuman nggak bisa dengan cara-cara kampungan kebalik-balik ini gitu. Makanya saya selalu bilang, ini pejabatnya pada kebalik-balik. Ya. Ngibul pun udah ikut. Ya. Ya, istilahnya tadi ada yang WA saya, Bang, ini semua swasembada, Bang. Swasembada selfie, swasembada ngibul, swasembada apalah. Jadi bukan swasembada beneran. Kalau swasembada beneran, ekonomi kita makmur. Jadi tetap optimis. Ya. Setiap akhir jalan gelap pasti ada titik terang. Ya, nggak mungkin gelap terus gitu. Ada titik terang di ujung kegelapan ini. Itulah pada saatnya nanti kita benahin Indonesia dengan benar. Terima kasih Bung Iqbal, terima kasih Mas Rudi, terima kasih kawan-kawan. Saya kayaknya familiar, tapi karena ketutup dengan masker, kita nggak ada yang kali ini kita kenal. Terima kasih. Baik. Dr. Rizal Ramli, ahli ekonomi nasional dan internasional, dan salah seorang calon presiden yang potensial di tahun 2024. Semoga Allah memberkatinya. Kita beri aplaus. Terima kasih Bang Rizal Ramli. Semoga pertemuan dan penjelasan Bang Rizal akan mencerahkan kita semua.